lebih bijak, ya. Dan ini tidak mudah gitu ya, karena banyak sekali hal-hal yang bisa jadi menghalangi kita untuk bertumbuh. Tapi sekali lagi, ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk bisa menjadi pribadi yang terus bertumbuh lebih baik, tentu insya Allah ruang itu selalu akan ada. Jadi di awal tahun ini, saya secara pribadi ataupun atas nama Indonesia Mengaji mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika sepanjang 2021 ya banyak hal-hal yang tidak berkenan, apapun itu, ya apapun itu, karena ada yang bisa jadi menjapri saya gitu ya, atau menjapri Pak Ahmad, atau katakanlah menyampaikan itu di grup. Ya, kalau saya sarankan sih kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, sampaikan saja secara pribadi, bisa langsung telepon, bisa WA ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau itu sebuah kesalahan, tentu saya dan teman-teman ya dengan senang hati membuka, tentu kami orang-orang yang insya Allah selalu membuka hati, membuka pikiran untuk memperbaiki diri, sehingga dari waktu ke waktu ya tentu saya dan tim berharap bisa lebih baik lagi. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, di 2022 ini insya Allah ya, mudah-mudahan Allah mudahkan, kita akan hadirkan hal-hal yang baru. Contohnya misalnya adalah nanti akan ada tablik akbar ya, karena ini sudah dari Jabar Mengaji menjadi Indonesia Mengaji. Mohon doanya nanti dalam perjalanan, karena tidak mudah tentu menghadirkan tokoh-tokoh nasional untuk hadir di tablik akbar gitu ya. Dan diawali mungkin kita coba 1 bulan sekali. Nanti kalau Allah mudahkan gitu ya, bisa kita buat tablik akbarnya 2 minggu sekali. Aduh, masya Allah gitu ya. Selain tentunya kita memberikan kesempatan bagi siapapun. Jadi sekali lagi kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua untuk menjadikan kajian yang selama ini kita buat ya seminggu 2 kali, ya 3 kali tentu dengan kajian tematik bersama Pak Kiai Adib. Nah, yang setiap 2 minggu, seminggu 2 kali itu, jika ada yang ingin meningkatkan jam terbangnya dalam hal dakwah gitu ya, atau mungkin bukan bicara tentang menambah jam terbang, tapi saya memang mau berbagi, mudah-mudahan menjadi amal soleh gitu ya. Nah, itu bisa menghubungi Pak Ahmad ya, bisa menghubungi Pak Ahmad. Nah, jadi silahkan gitu ya untuk manfaatkan ruang ini, bukan hanya menjadi orang yang kemudian menyimak, katakanlah seperti itu, tapi saya mau belajar nih ya untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari selama training for trainers, katakanlah seperti itu, menambah jam terbang, dan atau memang ilmunya sudah mumpuni untuk bisa berbagi kepada kita semua gitu ya. Jadi silahkan Selasa dan Kamis itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu yang mau berbagi kepada kita semua. Kemudian boleh juga ya, boleh mengusulkan misalnya untuk tablik akbar, kira-kira dai nasional mana yang tentu bisa kita hadirkan gitu ya, di mana kita tentu sama-sama mau belajar gitu ya. Selain nanti dai-dai, ulama-ulama dari Jawa Barat, dari provinsi-provinsi lain gitu ya. Atau yang tadi saya sampaikan, tidak menutup kemungkinan ya kita mencoba mengundang ya, menghadirkan dai-dai kondang, ulama-ulama di tingkat nasional gitu ya. Bahkan nanti mohon doa gitu ya. Ini kami sedang menyusun rencana bagaimana nanti bisa roadshow ke pesantren-pesantren, ya pesantren demi pesantren, sehingga nanti kajiannya bisa diawali dari pesantren tersebut gitu ya. Jadi kalau nanti kami roadshow ke pesantren dalam seminggu, misalnya katakanlah 1 kali atau 2 kali kunjungan, nah kita bisa hadirkan pimpinan pondok pesantren tersebut untuk mengisi tausiahnya, untuk berbagi kepada kita semua agar bertumbuh dari banyak hal ya, dari hal tauhid ya, muamalah dan lain sebagainya. Dan malam ini insya Allah ya seperti di tahun 2021 kita akan bersama-sama ya mengikuti kajian tematik, di mana malam ini melanjutkan kajian tematik surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah kali ini ayat 108 ya sampai 109, dan tema malam ini menjadi sangat menarik, tadi saya bilang ya, relevan dengan adanya pergantian tahun ya, di mana tentu ketika kita bisa saling memaafkan antara kita ya, sesama kita, ini akan memudahkan
tentu perjalanan hidup kita insya Allah di tahun 2022. Jadi sekali lagi malam ini tema yang akan dibahas adalah hidup damai dengan bermaafan dan bersalaman. Ini mengambil hikmah dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 108 sampai 109. Dan insya Allah untuk malam ini saya sudah dapat kabar dari Pak Ahmad ya, Bu Iip sudah siap membacakan Quran Surat Al-Baqarah 108, 109. Saya mau sapa dulu Bu Iip. Assalamualaikum Bu Iip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Iip? Alhamdulillah. Aduh, Masya Allah. Kalau saya lihat wajah Bu Iip nih luar biasa ya. Dari waktu ke waktu makin bersinar-sinar, makin bercahaya ya. Orang yang punya komitmen yang kuat, konsistensi yang luar biasa, istiqomah, Masya Allah ya. Jadi saya belajar juga tentu dari Bu Iip ya mengenai hal tersebut. Dan malam ini Bu Iip sudah siap untuk membacakan Quran Surat Al-Baqarah 108 sampai 109. Mangga Bu Iip, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man
Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu bermaksud meminta kepada Rasulmu sebagaimana permintaan yang diajukan Bani Israel kepada Musa dahulu kala? Dan siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sesungguhnya ia telah sesat dari jalan yang lurus. Sebagian besar ahli kitab bercita-cita untuk mengembalikan kami menjadi kafir sesudah kamu beriman. Karena dengki dalam hati mereka, sesudah kebenaran itu nyata bagi mereka, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah memberikan perintahnya, memberi izin untuk berperang. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sudah 1 tahun nih Bu Iip ya, nggak mendengar suara Bu Iip, Masya Allah. Ya, di awal tahun 2022 ini sama-sama ya kita menyimak bagaimana ketika Al-Quran dibacakan, ya hati kita tergetar, dan tentu ketika hati tergetar lebih dahsyat lagi kalau kemudian kita juga mampu memahami makna dari apa yang baru saja dibacakan. Dan alhamdulillah malam ini guru kita bersama sudah hadir di tengah-tengah kita, Pak Kiai Adib. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Masya Allah. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah, Pak Hidayat. Ini di Majalengka Pak Kiai. Masih di Majalengka ini kan. Waduh. Siapa berangkat? Ya, Pak Kiai, ini 2022 semangat baru, tentu juga banyak hal yang insya Allah gitu ya, dari perjalanan Jabar mengaji, kemudian Indonesia mengaji, kita ingin ke depan jauh lebih baik lagi gitu ya, sehingga tentu ini butuh tuntunan, butuh masukan juga dari Pak Kiai, juga dari yang lain ya, jangan sungkan untuk memberikan feedback, memberikan masukan. Dan insya Allah Pak Kiai mudah-mudahan mohon doanya juga gitu ya, salah satu nanti yang kita akan coba buat juga ada tablik akbar, coba menghadirkan sebulan sekali minimal ya, untuk bisa juga menghadirkan ulama-ulama dari berbagai penjuru Indonesia, ulama nasional ya, yang bisa hadir untuk berbagi juga. Dan tentu hal-hal lain, karena kalau bicara Indonesia mengaji, fokus utamanya adalah pada wilayah pemberantasan buta huruf dan buta makna Al-Quran. Dan tentu ini butuh masukan dari semua. Baik, saya nggak akan bicara hal tersebut panjang lebar tentu, dan malam ini kita akan sama-sama menyimak kajian tematik Quran Surat Al-Baqarah ayat 108 dan 109 yang baru saja dibacakan oleh Ibu Iip. Mangga Pak Kiai, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Salam sehat untuk seluruh sahabat Indonesia mengaji. Selamat memasuki tahun 2022. Semoga di tahun ini kita lebih baik ya, mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk melaksanakan berbagai aktivitas kebaikan, terutama semakin terus mencintai Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah, dan tentu bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada umat secara keseluruhan. Kang Hidayat, terima kasih yang terus istiqomah membimbing kita semua untuk ikut terus bersama-sama dengan jamaah Jabar mengaji, kemudian Indonesia mengaji. Semoga ini terus menjadi tali penghubung kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, untuk senantiasa
saling mengingatkan satu dengan yang lain sehingga tubuh kita, spiritualitas kita bertumbuh begitu ya, menjadi lebih baik, lebih matang, lebih istiqomah, lebih dapat mendekatkan diri kepada Allah, dan tentu yang lebih penting dari itu semua kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bunda Iip yang sudah membacakan ayat suci Al-Qur'an. Saya agak terlambat masuk karena pada hari ini adalah hari pertama santri-santri masuk kembali setelah mereka menikmati libur di akhir semester ya. Dan tadi baru saja saya pulang dari masjid bersama-sama dengan santri memberikan semangat setelah mereka libur ya. Biasanya memang santri-santri itu setelah libur itu ada yang masih ogah-ogahan masuk ke pondok begitu ya, karena merasa enak di rumah begitu. Jadi perlu memberikan semangat. Saya rasa juga begitu kita nih, kadang-kadang begitu ya. Mudah-mudahan memasuki tahun 2022 ini dengan semangat baru, kita akan lebih semangat lagi dalam sama-sama mengkaji dan mempelajari ayat suci Al-Quran. Baik, ayat 108, 109 yang baru saja dibacakan. Ini saya ambil tema yang ada di ayat 109 sebenarnya, di mana di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Diambil dari petikan ayat ke-109 ya. Jadi di sini makna fa'fu itu adalah perintah untuk memaafkan ya. Memaafkan dalam pengertian oleh Al-Maraghi disebutkan al-afwu itu adalah tarkul iqabi 'ala dzanbi, yaitu dihapuskannya atau ditiadakannya sanksi atau siksa atas dosa. Jadi kalau kita dimaafkan atas dosa yang kita lakukan, itu artinya bahwa kita tidak akan disiksa dengan dosa tersebut. Artinya dihapuskan siksa dosa tersebut. Jadi kalau kita memaafkan orang, ya, fa'fu itu artinya berarti kita tidak menuntut, begitu ya. Memaafkan itu artinya tidak menuntut adanya sanksi atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Itu makna dari al-afu secara bahasa tadi. Tarkul iqabi 'ala dzanbi kama qala inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatun. Nah ini. Kemudian yang kedua adalah as-safhu ya. Di situ perintahnya ada dua, fa'fu lalu kemudian wasfahu ya. Yang pertama adalah berikanlah maaf, yang kedua adalah fasfahu, itu artinya adalah al-i'radu 'anil muznib bisafhatil wajh ya. Jadi tidak hanya menuntut adanya siksa atau adanya sanksi ya, menuntut sanksi atas orang yang berbuat salah. Kalau wasfahu itu adalah kita bahkan tidak menunjukkan rasa kesal kita kepada orang itu ya, dimana kemudian kita memberikan wajah yang sumeh, kira-kira begitu, dengan bersalaman gitu ya. Jadi lebih tidak sekedar kita tidak menuntut, tetapi juga kita tidak menunjukkan kalau ke orang yang punya salah kan mesti kita juga menunjukkan sikap yang tidak baik lah, kira-kira begitu. Nah ini jadi perintahnya dua itu ya, fa'fu wasfahu ya. Nah jadi makna keseluruhan dari ayat ini menurut Al-Maraghi adalah ba'da annaha azza ismuhu al-mu'minin fil ayati salifah 'anil istima' linashil yahud wa 'adami qabuli ara'ihim fi syai'in min umuri dinihim. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perilaku orang-orang
Yahudi, ya, orang-orang ahlul kitab, ya, yang menginginkan agar kita kembali kepada kekufuran karena mereka tidak menyukai, ya, hasud, mereka dengki, ya, kepada kita. Ternyata kemudian Nabi akhir zaman itu adalah bukan berada di pihak mereka, bukan di keturunan mereka, tetapi Nabi akhir zaman itu adalah keturunan Ismail, kira-kira begitu, dan beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian mereka mengingkari keberadaan Nabi, ya, padahal sebelumnya mereka mengetahui dengan seyakin-yakinnya melalui kitab suci mereka bahwa akan ada Nabi akhir zaman, ya. Lalu kemudian mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan, ya, bahkan memusuhi kaum muslimin, ya. Bagaimana sikap kita, begitu, ya? Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Ya, kita maafkan saja. Kita tidak harus menunjukkan permusuhan kepada mereka. Wasfahu, bahkan kita harus berbuat baik, ya. Sehingga kemudian Allah lah yang akan mengurusi perbuatan mereka itu. Kita tidak harus lalu kemudian menunjukkan sikap-sikap yang justru kemudian memusuhi mereka. Ini makna dari fa'fu wasfahu, itu jelas di sini. Biarkan, serahkan saja kepada Allah urusannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah adalah maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, ini saya kira mungkin, ya, dalam konteks kehidupan kita sekarang, ya, apalagi di era global seperti ini, maka kita, ya, sebaiknya mengikuti perintah ayat ini, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Ya, kita maafkan saja. Bahkan kita tunjukkan kepada mereka, ya, sikap yang baik, begitu. Wasfahu, ya, tidak menunjukkan kebencian, kira-kira begitu. Wasfahu itu, ya, bersalam-salaman itu kan tidak menunjukkan kebencian. Sofaha itu bersalam-salaman, menunjukkan muka yang tidak yang ramah kepada mereka. Itu adapun terkait dengan perbuatan mereka, yaitu sudah urusannya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus kita urusin, begitu, kira-kira begitu. Dan ini adalah sikap yang sangat baik, dan tentu dengan fa'fu wasfahu itu justru kita akan move on. Nah, itu, ya, istilahnya move on, gitu, ya. Kita akan move on. Kita nggak usah ngurusin yang begitu-begitu. Mari kita kejar kemajuan, ya. Bagaimana umat Islam ini tidak tertinggal dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi peradaban, dari sisi capaian-capaian kemajuan, dan kita dorong pendidikan umat dan lain sebagainya. Kalau kita masih berkutat dalam persoalan itu, nanti tidak pernah akan move on, gitu, ya. Dan kita akan lebih sibuk dengan persoalan-persoalan yang sesungguhnya tidak perlu, begitu, ya. Sementara PR kita banyak kaitannya dengan bagaimana pendidikan generasi kita, bagaimana ekonomi umat, bagaimana kemajuan-kemajuan yang harus kita raih. Karena kita lebih sibuk memikirkan sesuatu yang sesungguhnya itu sudah urusannya Allah, bukan urusan kita, gitu, ya. Kita tidak lebih baik kita move on, ya, fa'fu wasfahu. Pun juga demikian ketika kita menghadapi orang-orang yang, ya, memang dalam kacamata kita mungkin dia tidak baik kepada kita, bahkan berusaha untuk menjatuhkan kita, ya udah fa'fu wasfahu saja. Kita tidak harus ambil pusing. Itu dia akan capek sendiri, kira-kira begitu, ya. Karena itu urusannya sudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita memikirkan itu, ya, maka energi kita akan habis, bukannya kita malah memperoleh kemajuan, justru kita akan terganggu oleh sikap-sikap orang-orang yang tidak menyukai kita, ya, hasadam min orang yang punya kedengkian kepada kita. Kira-kira itu, Kang Hidayat, makna yang bisa kita ambil dari kedua ayat ini, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri, ya. Kita maafkan saja, bahkan kita tunjukkan kepada mereka
sikap positif gitu ya. Adapun urusan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'ti Allah bi amri. Kita serahkan saja kepada Allah. Ya. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini dalam hal urusan agama tentu juga begitu, apalagi kalau hanya sekedar urusan dunia kita, ya. Sekedar urusan dunia kita, ya sudah kita serahkan sama Allah, ya. Allah lah yang maha tahu begitu ya. Allah lah yang lebih berkuasa, sehingga kita lebih menikmati begitu ya. Kita akan enjoy, move on, dan kita akan terus bergerak menuju kemajuan. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya, maka saya selalu sampaikan karena begini. Kalau kita bersepeda, ya jalannya kita lambat-lambat, gitu bersepeda itu kena kena kerikil kecil kita bisa jatuh begitu ya. Kalau kita jalannya lambat, apalagi kalau kita bentar-bentar tengok ke belakang, wah itu lebih lambat lagi, bahaya itu. Di depan ada truk nggak tahu. Tapi kalau kita pakai sepeda jalannya makin kencang, itu makin stabil gitu ya. Kalaupun ada orang yang mau nimpuk kita udah jauh, nimpuknya di belakang itu jauh, jadi nggak kena. Kira-kira begitu. Nah itu prinsip fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Biarkan saja, hari kita gerak saja. Indonesia Mengaji terus bergerak maju ke depan begitu ya. Karena niat kita lillah, karena Allah. Niat kita adalah biar kita bersama-sama Al-Qur'an, agar kita hidup ini terus dibimbing oleh Al-Qur'an gitu ya. Tentu dengan berjamaah, saya senang sekali dengan keistiqomahan sahabat Indonesia Mengaji yang dengan tulus ikhlas bersama-sama kita dalam satu naungan Indonesia Mengaji. Mudah-mudahan ini menjadi kendaraan kita bersama menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu, Kang Hidayat. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kiai, hal yang baru saja disampaikan ini sesuatu yang sesungguhnya memang sederhana ya, sederhana, tetapi hal yang tidak mudah ya, hal yang tidak mudah untuk betul-betul secara istiqomah bisa kita lakukan, memaafkan orang, kemudian ya meminta maaf, memaafkan sesuatu yang bahkan kan setiap tahun lah, kalau periodenya 1 tahun sekali di Idul Fitri gitu ya. Tetapi kan konteksnya sebetulnya bisa harian gitu ya, bisa setiap hari kita dihadapkan pada hal-hal yang seringkali kadang-kadang kita mudah sekali memberikan maaf kepada seseorang, tapi bisa jadi di satu waktu gitu ya, betapa tidak mudahnya, ya Allah kok sulit sekali rasanya gitu ya. Tetapi tentu dengan adanya kajian yang terus mengingatkan kita berkumpul dengan orang-orang soleh, sehingga bisa saling mengingatkan. Dan sebelum saya buka sesi tanya jawab, Pak Kiai, ini saya juga mau berikan apresiasi yang luar biasa ya, karena sepanjang 2021 di sini ada Pak Yai Mustari, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Yai Mustari, ini beliau luar biasa Pak Kiai Adib. Setiap Selasa komitmen beliau ya untuk membimbing kami semua, ini juga luar biasa Pak Mustari. Kemudian ini ada Ibu Rida Ramdiani FKDT, waduh Masya Allah ya, Cimahi luar biasa. Dan juga tidak kalah penting ya, yang selalu saya kangen terus nih suara Pak Yai Rizal Sukabumi. Assalamualaikum Pak Yai Rizal. Mudah-mudahan nanti bisa juga menambah dari sudut pandang yang berbeda, karena bisa saling melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yai Adib, sudah sangat komprehensif, tapi tentu hal-hal yang seperti ini seringkali ada hal-hal yang praktis di lapangan yang setiap orang menemukan beda-beda gitu ya. Sama Pak Yai Adib, saya kalau urusan maaf-memaafkan gitu ya, kadang terasa begitu mudah, kadang ya Allah kok luar biasa gitu ya, untuk bisa melepas gitu ya, melepas dan betul-betul ya sudah tanpa beban mengembalikan ke Allah, bukan hal yang mudah gitu ya. Saya juga mau sapa, di sini ada Pak Yai Robi. Assalamualaikum Pak Yai Robi. Oh, ini juga beliau luar biasa, selalu menemani kami juga Pak Yai. Jadi kalau di kajian subuh, aduh Masya Allah ya, ini guru-guru kami, guru-guru kita yang selalu istiqomah untuk menemani. Dan saya belum bisa sebut satu persatu nih. Juga saya mau sapa, ini ada Pak Ogi, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ogi.
Ini karena beliau seseorang yang kita tunggu-tunggu nih ya, karena dari beliaulah susunan buku yang mudah-mudahan ya karena dapat ujian ya, mobilnya dibongkar maling gitu ya, kemudian draft format satu kajian, Masya Allah, itu sebuah buku yang kalau nanti bisa diterbitkan bisa menjadi rujukan bagi kita, bisa jadi bahan bagi kita semua juga untuk bisa berdakwah gitu ya. Baik, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, para ulama yang juga hadir malam ini, kita buka sesi tanya jawab, atau kalau ada yang memang mau menambahkan dari sudut pandang yang lain, dipersilahkan. Boleh melalui chat atau boleh memberikan reaction raise hand-nya ya, angkat tangan untuk bertanya atau tadi memberikan feedback atau masukan. Silakan. Pak Ahmad boleh dibantu melihat juga kalau ada yang ya boleh di chat sekali lagi, silakan kalau mau di chat bertanyanya. Atau udah bisa buka masuk. Siapa Pak Ahmad? Udah bisa ada yang masuk, ini belum ada yang masuk, Coach. Oh, iya, baik. Kita masih tunggu ya. Silakan dimanfaatkan kesempatan emasnya untuk bisa berbagi, atau kalau ada yang ingin ditanyakan, karena ya itu tadi ya, kalau ada ini Pak Kiai, sambil kita menunggu Pak Kiai ya. Jadi ini kadang-kadang dilematis bagi Indonesia Mengaji nih Pak Kiai, bagi saya pribadi gitu ya. Ketika ada rencana mau tablik akbar menghadirkan, wah ini ada ustadz baru nih gitu ya. Contoh lah, saya sebutlah nama nggak apa-apa gitu ya. Ada ulama yang masih muda gitu ya, Ustadz Arazi. Tapi di sisi lain, ini beliau saya lihat, wah followernya di sosial media luar biasa. Di sisi lain itu juga ada juga yang kemudian bertolak belakang gitu ya. Ini sambil kalau saya sih sebetulnya sederhana Pak Kiai. Rujukan bagi kami, bagi saya tentu yang paling utama salah satunya adalah Pak Kiai gitu ya. Nah, kadang-kadang nanti ketika kita hadirkan orang yang tidak tepat bisa jadi, kalau saya orangnya sebetulnya begini Pak Kiai, tentu ada pertimbangan menghadirkan siapa yang dihadirkan gitu ya, ada pertimbangan khusus. Tetapi ketika itu membuat polemik juga rasanya jadi nggak pas juga gitu ya. Tetapi inilah ketidakmudahan gitu, karena masing-masing kan berdasarkan pengalaman dan sebagainya, apalagi kalau sudah urusannya terkait dengan tafsir gitu ya, yang bisa membuat debatable gitu ya, menjadi debatable, jadi orang berbeda sudut pandang. Akhirnya nanti ketika kita hadirkan si A, wah ini Indonesia Mengaji berkiblatnya ke sana misalnya. Padahal enggak ya, kita ya kembali saja ke Al-Quran gitu ya. Terus kita juga tentu kita juga ini ke hadis gitu ya. Tetapi tentu kan setiap ulama kadang-kadang juga ada hal-hal yang berbeda pandangan. Mungkin nanti sambil kita menunggu pertanyaan. Ada Bu Mahmida Pak di chat. Oh, Bu Mahmida di chat. Oh, ada pertanyaan Pak kayak ini. Bagaimana kiat-kiatnya untuk memaafkan orang yang telah menyakiti hati ini? Waduh, ini kayaknya hatinya sakit ini. Ada hati yang terluka. Aduh, mohon maaf ya, bercanda ya. Aduh. Baik Pak Kiai, ini sebetulnya bukan hanya beliau barangkali ya, hanya beliau berani mengutarakan gitu ya. Silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih Coach Hidayat. Jadi untuk yang pertama tadi, saya kira jangan ada hambatan-hambatan Kang Hidayat. Siapapun, saya kira kita kan harus belajar dari siapa saja. Adapun kalau ada hal-hal yang misalnya dirasa kurang, saya kira kan kita punya filter ya. Punya filter. Saya kira kalau saya kok jangan terbatasi. Segmen dari Indonesia Mengaji ini sangat luas, dan niat kita ya tidak semata-mata hanya ingin mendapat pencerahan. Saya kira dari siapapun lah Kang Hidayat ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jangan hanya karena melihat saya kemudian melihat yang lain di barisan A, lalu kemudian orang yang dianggap enggak apa-apa. Saya kira dari berbagai sumber belajar itu penting. Indonesia Mengaji ini harus sangat terbuka dengan siapapun. Kang Hidayat, jangan terbatasi oleh segmen-segmen apa begitu, karena kita niatnya ya yang penting platform kita Al-Qur'an. Ya kan? Platform kita Al-Qur'an, platform kita adalah akhlak, ya kan? Platform kita adalah untuk kemaslahatan umat. Saya kira itu Kang Hidayat. Kemudian yang kedua, betul ya, memang sesuatu yang mudah diucapkan tapi tidak mudah untuk bisa kita laksanakan.
terutama ya memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Tentu itu tidak mudah. Maka dari itu ya Al-Qur'an memerintahkan fa'fu wasfahu tadi ya. Kalau sesuatu yang mudah mungkin tidak akan diperintahkan. Maka diperintahkan oleh Allah itu karena memang adalah sesuatu yang sulit. Tetapi itu nikmatnya akan dirasakan ketika kita memaafkan, bahkan mendoakan orang yang menyakiti kita, itu akan terobati cepat. Hati kita itu lebih cepat terobati dengan kita mendoakan kebaikan untuk orang yang menyakiti kita. Itu justru itu ya akan mengobati hati kita. Kalau kita turuti dendam, itu malah akan sakit hati kita. Tapi kalau dengan kita memaafkan, bahkan kita menunjukkan perbuatan kebaikan, itu akan hilang, hapus itu dari hati kita. Rasa dendam, ya, beban-beban yang berat itu akan hilang, ya. Justru dengan kita mendoakan, berbuat baik. Inilah yang Al-Quran sampaikan. Kadang-kadang itu tadi kita dalam bermuamalah, terutama dalam sudut pandang kebangsaan, itu jarang mengambil yang seperti ini. Jelas perintah ayatul fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri di situ ya. Maafkanlah ya. Bahkan lebih tinggi dari itu wasfahu, bahkan ada yang mengatakan wasfahu itu adalah dalam kondisi kita lebih berkuasa ya. Artinya misalnya ada anak buah kita yang berbuat kesalahan kepada kita, kita kan punya kekuasaan untuk udah pecat saja misalnya. Nah, tapi wasfahu itu justru begitu, kita memaafkan dalam kondisi kita lebih berkuasa begitu ya terhadap orang tersebut. Makanya wasfahu itu lebih tinggi derajatnya begitu tadi. Jadi misalnya kita mayoritas nih ya, ini kita bicara mayoritas begitu kan. Ketika ada kelompok minoritas melakukan hal-hal yang aneh-aneh kepada kita, lalu kita maafkan, itu wasfahu gitu ya. Kalau fa'fu itu kita memaafkan orang yang lebih kuat daripada kita. Nah, itu ya. Tapi wasfahu itu dalam posisi kita lebih kuat, tapi kita memaafkan mereka begitu ya ketika mereka berbuat kesalahan. Nah, ini kita harusnya lebih banyak menggunakan ayat-ayat seperti ini ya. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Jadi dalam konteks kehidupan sosial bermasyarakat maupun kehidupan secara pribadi, ayat ini betul-betul mujarab untuk mengobati kita, mengobati hati kita. Tadi ketika sakitnya tuh di sini ya, itu justru dengan memaafkan itu sakitnya tuh akan hilang, gitu ya, akan hilang karena kita berusaha untuk memaafkan dan menghapus. Karena kalau kita masih belum memaafkan, itu masih ada tulisannya di sini, dan ketika kita lihat ada terus, gitu, itu yang membuat lebih sakit lagi. Tapi kalau kita sudah hapus, sudah lupa tuh, itu kan, dia, sudah lupa tuh, kira-kira begitu. Sudah lupa tuh, itu sudah enak tuh begitu ya. Saya kira itu memang mudah-mudahan seperti Kang Hidayat, saya mohon maaf ini ditunggu untuk doa bersama di grup sebelah. Ini ada Kang Rizal, saya serahkan ke beliau lah, silahkan. Saya mohon izin pamit itu karena grup sebelah sudah nelponin terus tuh doa bersama katanya. Jadi saya mohon izin. Terima kasih, monggo dilanjut. Sekali lagi selamat memasuki tahun baru 2022. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita lebih baik lagi, ibadah kita lebih rajin, lebih dekat lagi kepada Allah, ya, lebih cinta Al-Quran. Tentu kita berdoa semoga kita lebih dimudahkan dalam menjalankan seluruh aktivitas kita. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang tentu sudah disampaikan oleh guru kita bersama ya Pak Kiai Adib terkait dengan ya memaafkan. Saya tidak perlu ulang lagi, tetapi tentu ini masih banyak pertanyaan dan banyak para ulama di sini, para kiai yang tentu bisa melengkapi dan membantu menjawab pertanyaan yang ada. Ya, salah satu pertanyaan yang muncul, nanti boleh ini baik Pak Yai Robi atau Pak Mustari, ya
atau Pak Rijal Yusuf boleh juga bisa membantu menjawab nih. Ada satu pertanyaan. Menghadapi fitnah yang tak pernah sudah dan berhenti dan kiat-kiat untuk memberikan dan membuka kebenaran terhadap orang lain. Fitnah yang terlanjur terpublikasi. Ini luar biasa, Pak. Saya langsung todong saja mungkin ya, Pak Yai Rizal. Ini satu hal yang luar biasa di era digital saat ini, gitu ya, di mana bisa disadari, bisa tidak disadari. Wallahu alam bisawab. Misalnya seseorang yang memenggal, memotong-motong katakanlah ceramah seseorang, pidato seseorang dipenggal, kemudian diupload ke baik itu ke Facebook, ke YouTube, ke Instagram, atau yang saat ini makin happening gitu ya, ke TikTok gitu ya. Ini kan kalau TikTok apalagi videonya kumpulan video pendek. Nah, ketika itu dipotong, saya pernah juga nih, masih sangat relevan dengan yang sekarang. Jadi begitu muncul video itu, ya Allah, saya sampai ngambil sebuah kesimpulan gitu kan. Waduh, ini Ustadz sudah offside gitu ya. Tetapi begitu dapat penjelasan yang utuh, Masya Allah, aduh, saya berdosa ini gitu ya. Sudah sampai berpikir yang kemudian apa ya, kalau saya bilang ya konteksnya keliru, tidak saya pahami, dan itu menjadi satu kekeliruan dan satu fitnah gitu ya. Agak sulit nih kalau minta maaf langsung, mudah-mudahan sih bisa bertemu dengan ustadznya gitu ya. Kadang-kadang kita terpikir, nah ini hal-hal yang seperti ini gitu yang Masya Allah di era sekarang ini mudah sekali masyarakat terprovokasi, masyarakat mudah sekali kemudian akhirnya melakukan judgement ya, yang ternyata begitu memahami misalnya secara utuh gitu ya, konteksnya secara utuh, ternyata tidak seperti itu. Yang dimaksud tidak seperti itu. Dan ini berlaku kalau kita lihat sekarang bangsa seolah terbelah gitu ya, atau terbelah dua atau mungkin terbelah tiga, katakanlah seperti itu. Ya sama saja ya, pihak A atau pihak B kalau kemudian sudah muncul kebencian, sudah muncul amarah, ketidaksukaan, jadi seolah-olah apapun yang muncul dari pihak yang berlawanan itu ya tidak disukai. Ini berlaku bagi dua-duanya. Kalau saya pribadi, Pak Kiai gitu ya, saya lebih senang berusaha objektif saja, karena tidak selamanya katakanlah pihak A benar, tidak selamanya pihak B salah atau sebaliknya. Maka konteksnya masih dipahami sehingga tidak ada keberpihakan buta, sehingga akhirnya apapun seolah-olah kalau kita berpihak buta, oh pasti yang dilakukan oleh tanda kutip seolah jadi lawan, itu menjadi satu yang keliru. Nah ini Pak Yai Rizal, mungkin konteksnya sangat relevan dengan pertanyaan yang baru saja ada di chat gitu ya. Dan ini memang luar biasa nih, ya, penggalan video yang banyak sekali saat ini ditonton itu bisa menjadi sebuah fitnah yang luar biasa. Kira-kira seperti apa menyikapinya? Monggo Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatannya Pak Adi Hidayat. Selamat menghadapi tahun baru. Semoga Indonesia Mengaji bisa lebih baik. Amin, 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 amin. Dan dikabulkan segala hajatnya. Terkait dengan sebuah fitnah pada saat ini adalah polarisasi. Bagaimana mempola keberbedaan itu sehingga diolah ditabrakan satu sama lain. Upaya untuk al-adu, untuk saling bermusuhan itu memang itu sebuah agenda besar. Apa yang telah diajarkan oleh guru kita Pak Kiai Adib ya di awal-awal kita pengajian dalam surah Al-Baqarah, bagaimana permusuhan manusia dengan setan itu, yang ia berkehendak dan bersumpah di hadapan Allah untuk agar manusia saling menghancurkan satu sama lain. Padahal misi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimana misinya adalah misi untuk senantiasa bahu-membahu. Bahkan malaikat pun pernah bertanya kepada Allah, atajalu piha mayubsidu piha. Sudah jelas kan? Kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan saling menghancurkan dan akan menumpahkan darah. Jadi kewaspadaan kita dan ingatan kita terhadap ayat yang disampaikan oleh kita di awal, bahwa memang permusuhan itu adalah satu hal yang harus dihindari dan keluar dari sebuah visi besar Allah menciptakan manusia.
Tapi ada saja yang membuat pola, membenturkan satu sama lain, ya biarkan saja itu pekerjaannya, kita tahu bahwa itu pekerjaan setan. Yang jelas kita jangan saling bermusuhan lah satu sama lain. Ya, termasuk bermusuhan ya polarisasi antar keberbedaan suku, polarisasi antar keberbedaan agama. Pada agama itu sudah jelas ya. Ada yang disebut dengan akidah, ada yang disebut dengan ibadah. Wilayah akidah dan ibadah itu kan sudah jelas, lakum dinukum waliyadin, ya, la ikroha bidin, tidak ada paksaan. Tetapi misi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, buistu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ada dimensi akidah, ada dimensi ubudiyah, ada dimensi akhlak. Bagaimana muamalah hubungan sesama manusia itu harus saling memperbaiki. Contoh konkret, Indonesia mengaji tidak akan ada ini kalaupun tidak ada produk mereka yang tidak seakidah dan seubudiyah. Kita pakai Zoom ya Pak Kiai ya. Nggak bisa pakai Zoom ya. Ya. Jadi akhirnya tadi kita berbicara akidah dan ibadah itu sudah jelas, la ikroha fiddin. Biasanya kan itu digoreng-goreng. Ketika mereka kafir itu ya udah, mereka bukan bagian dari kita, bahkan ya tadi apapun yang mereka lakukan itu adalah buruk. Padahal tidak dalam konsepsi akhlak. Kalau kita melihat sejarah banyak produk-produk kafir yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bajunya pun dipakai lah, bahkan sampai saling menggadaikan satu sama lain. Nah itu mungkin yang saya ingin sampaikan, bahwa fa'fu wasfahu, bahwa memberi maaf dan bermusafahah gitu, berlaku sikap baik kepada mereka pun oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan di sini hatta ya'tiyallahu bi amri. Sehingga Allah mendatangkan putusannya ya. Imam Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya, ya, ayat ini juga sebagian ulama dinyatakan dimansuh gitu. Karena ada ayat yang menyuruh untuk memerangi mereka yang hasud. Kalau mereka yang hasud dibiarkan saja, ya akan seperti apa kehidupan ini tanpa ada sebuah keadilan. Tapi wilayah keadilan itu wilayah Allah. Kalau konsepsi sekarang keadilan itu adalah wilayah penegak hukum, gitu, bukan wilayah kita. Jadi kalaupun ada yang menghancurkan tadi, ya mengganggu peribadatan, mengganggu ibadah apapun gitu yang diamanahkan oleh Allah untuk tidak saling menghormati, untuk saling tidak saling mengganggu, lantas berhadapan dengan masalah muamalah dan akhlak hingga akan menghilangkan jiwa seseorang, ya laporkan saja gitu. Ya perangi saja dengan kekuasaan hatta ya'ti Allah bi amri. Karena kan ada kepemimpinan yang diamanahkan oleh Rasulullah, inni jailun fil ardi khalifah, pada Nabi Adam alaihissalam gitu kan, sebagai pemimpin bagi anak-anaknya. Ya sekarang ketika Rasul sudah tidak ada, ya pemimpinnya siapa? Ya wasawirhum fil amri lah, bermusyawarahlah dengan berbagai urusan. Ya hasil musyawarahnya siapa pemimpinnya, nanti pemimpin punya institusi tersendiri untuk menegakkan hukum. Ya paling seperti itulah. Walaupun kita juga diingatkan oleh guru kita ya bahwa ihsan itu lebih tinggi memaafkan, gitu kan. Sesuatu yang seharusnya dia berhadapan dengan hukum, ya hukumnya dicabut gitu ya. Memaafkan itu lebih tinggi katanya ihsan daripada keadilan. Tapi kalaupun untuk menetapkan keadilan ya bukan wilayah kita. Wilayah khalifah lah, wilayah pemimpin itu ya, wilayah pihak yang berwenang. Ya laporkan sajalah dengan bukti-buktinya yang ada. Ya paling tidak untuk menambah tadi itu bagaimana mengobati hati yang terluka. Mengobati hati yang terluka itu ya paling tidak kita ingat aja kebaikannya daripada keburukannya. Pastilah. Di rumah tangga pun dan sebagainya pasti akan lebih banyak kebaikannya orang lain daripada keburukannya. Udah tadi apakah mereka harus diserangi?
sebetulnya masih ada pemanfaatan baiknya. Jadi banyak tawanan-tawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Izin menyerangnya bukan hanya menyerang agama, tapi ubudiyah, tidak mendapatkan toleransi, tapi menyerang juga harta, mengusir Rasulullah dan mengambil hartanya. Setelah ditawan, lantas dia ada memiliki kelebihannya. Nah, kelebihan mereka itu dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk kebaikan semua. Dan mereka yang diberikan al-afu oleh Rasulullah, padahal dia jelas-jelas memerangi, tapi dimaafkan, dan dia memiliki potensi yang banyak, ya akhirnya berkontribusi juga terhadap penataan peradaban kehidupan yang lebih baik ini di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan sedikit, ya, tabaruk dari ayat yang telah dituntun oleh guru kita, oleh kiai kita, bahwa memaafkan sesungguhnya itu lebih baik bagi diri kita, karena memaafkan juga ada pahala, dan juga baik dari sisi psikologis, dan baik dari hubungan sosial. Justru ketika ada salah sedikit, digoreng-goreng sehingga terjadi tabrakan, wah itu hancur lah. Hancurnya bukan hancur dunia, hancur akhirat saja. Wah, di masa kamu ini manusia saling membunuh. Gitu. Di masa kamu ini, kan ini masa-masa kita ini yang diamanahkan ke kita. Nah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk menjaga terus tata keberbedaan yang ada ini, sehingga ketika kita meninggal sudah bisa bilang kepada Allah, ya Allah, pada masaku, ya paling tidak lah, tidak di dunia lah, di kampung saya gitu, di negeri saya menjadi baik, dan ini adalah amanahmu kepadaku. Itu aja lah yang dikhawatirkan tadi, ketika kita masih ada, jadi kacau hanya karena polarisasi perbedaan tempat mengaji lah, tempat itu masa ngaji jadi apa, buahnya jadi papaseaan gitu kan. Nah, ya, mengaji itu mencari kebenaran dan melihat kebenaran orang lain gitu. Dari orang lain yang bisa kita manfaatkan, bukan melihat keburukan. Ya kalaupun ada yang jelek-jelek banget lah, kasar-kasar banget tadi, hatta ya'ti Allah bi amri. Ya sampaikan saja kepada petugas yang berwenang dengan bukti-bukti yang cukup jika ada. Kalaupun mau kita mau mengambil keadilan. Itu saja Pak Coach Hidayat. Aduh, apunten, nuhun pisan, mudah-mudahan sehat, panjang yuswa, sadayana. Masya Allah. Pak Kiai tanggung, Pak Kiai. Mohon ini kita buka satu lagi pertanyaan Pak Kiai, gitu ya. Kemudian mohon izin sekali Pak Kiai, udah lama nih, udah 1 tahun nggak mendengar doa dari Pak Kiai. Udah 1 tahun. Saya kasih kesempatan dulu untuk kalau masih ada yang mau bertanya ya Pak Kiai ya, karena ada Bu Rida nih, udah raise hand ini. Silakan Bu Rida. Pak Ahmad tolong dibantu mute Bu Ridanya, bisa dibuka. Baik, kita masih menunggu. Sudah, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Selamat Coach Hidayat semuanya, Pak Kiai dan tim dari Indonesia Mengaji. Alhamdulillah bisa bersilaturahim lagi. Mohon maaf karena jadwal dari malam Sabtu ke malam Senin itu saya harus mengkondisikan kebiasaan-kebiasaan saya di keluarga ya, Coach Hidayat. Jadi saya banyak bolosan, tapi insya Allah kedepannya bisa istiqomah dalam kegiatan ini lagi. Karena kemarin kan harus menyesuaikan dulu. Saya ada sedikit sharing, Coach, tentang saling memaafkan ini, karena memang kebetulan saya baru aja sembuh gitu. Baru aja sembuh dari apa namanya? Ini sembuh penyakit atau luka hatinya ini? Jadi luka hati. Makanya tadi pengen menyambung dari pernyataan dari Pak Kiai Adib mengenai memaafkan itu, karena memang mungkin kalau kita ada di dalam posisi tertentu ya, baik jabatan atau posisi kita di masyarakat, itu kadangkala Allah itu mengutus orang yang tidak semua punya pandangan baik terhadap kita gitu ya.
Tidak semua orang itu bisa menanggapi baik dengan kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan gitu. Tapi saya berusaha untuk dengan ujian itu bahwa ucapan yang dia lontarkan itu bukan dari pribadinya dia gitu. Saya sekarang punya persepsi demikian. Itu hanya peringatan dari Allah, wasilahnya sama dia gitu. Wasilahnya sama dia. Saya mencoba untuk sekarang itu begitu. Jadi Allah itu mengingatkan saya bahwa remnya dari Allah itu melalui orang lain. Jadi saya mencoba kalau sakit hati itu tidak ke orangnya. Gitu. Jadi ini hanya peringatan dari Allah saja, dan itu cukup lama, 2 bulan saya untuk ya oke, ini dari Allah oke, gitu ya. Itu 2 bulan saya, Coach. Dan saya baru silaturahim, saya datang sendiri itu padahal dia yang nyakitin saya gitu. Saya silaturahim lagi baru beberapa hari kemarin. Dan saya sampai jalan-jalan dulu ke Lampung. Saya ketemu sama Pak Adib di Lampung di kapal gitu ya. Saya bilang, Bapak kok nggak pakai peci? Tadinya saya mau ngomong gitu. Gitu. Jadi saya bersama dengan orang-orang baik dulu gitu. Saya curhat kemarin saya sama rombongan bunyai dari Cirebon gitu ya. Saya curhatin bagaimana ini, apakah saya harus berhenti dari posisi ini gitu ya. Ternyata kata mereka, ya istilahnya ini peringatan untuk meninggikan derajat dari Teh Rida katanya gitu. Jadi maafkanlah gitu, maafkan. Nah setelah saya istilahnya berbaikan sama orang tersebut, saya bilang, Bapak mohon izin saya mau menghadap Bapak gitu ya. Ya dia ternyata pas saya samperin ya nggak apa-apa gitu. Dan orang-orang yang melihat mungkin kita berseteru itu holohok gitu, kok Bu Rida bisa seringan itu gitu memaafkan dia, padahal orang yang sakit hati sama dia itu banyak, dan saya salah satunya. Tapi saya ini mah hanya Allah, dia orang gitu, bukan dari besi gitu ya. Dia orang punya hati, pasti ada kalanya lunak, ada kalanya keras gitu ya. Jadi sudahlah kita memaafkan dia gitu. Kita kembali lagi, move on lagi. Mudah-mudahan ini jalan terbaik dari Allah untuk masa depan kita yang lebih baik. Itu aja, Coach. Saya mah pengen masukkan itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini sharingnya luar biasa ya, karena memang betul tidak mudah ya. Saya pernah, Bu Rida masih mending 2 bulan gitu ya. Saya pernah berbulan-bulan, hitungannya mungkin tahun gitu ya. Karena saya menganggap orang itu yang harus minta maaf sama saya. Tapi ketika cara berpikirnya dibalik, nggak ada urusan lah. Itu kan sudah karena Allah izinkan itu terjadi. Saya yang mau minta maaf. Ya, saya yang harus ketemu. Ya, seperti yang Bu Rida lakukan gitu ya. Saya yang temui, kita ngobrol, dan saya bilang saya minta maaf. Sebuah logika yang coba saya taklukkan gitu ya, bahwa apa urusannya sih kalau saya merasa dia yang salah, dia harus minta maaf ke saya. Nggak minta maaf tuh, akhirnya yang tersiksa diri saya sendiri. Dengar namanya kayak geluh gitu. Orang Sunda bilang, nggak suka gitu ya kalau lihat dengar namanya saja. Tapi begitu bisa ketemu, saya minta maaf, selesai. Itu Masya Allah, betul-betul memang luar biasa. Nggak ada lagi beban gitu ya. Tidak ada lagi goresan yang, ya sudah, kemarin terjadi karena Allah mengizinkan hal itu terjadi. Ya sudah, selesai. Gitu. Itu saja mungkin. Jadi terima kasih Bu Rida atas penjelasannya gitu ya. Jadi memang tidak mudah, especially saya tuh ada sisi, saya koleris melankolis gitu ya. Nah, sisi melankolis itu Pak Kiai yang kadang-kadang tidak mudah memaafkan orang gitu ya. Itu kan ada orang melankolis itu ada sisi yang aduh gitu ya. Tapi ya kalau kita mau taklukkan, insya Allah bisa. Pengalaman saya pribadi tadi sudah pengalaman Bu Rida juga, dan tentu setiap orang kalau bisa menaklukkan itu, insya Allah hidupnya ringan. Pak Kiai, 4 menit tersisa, mohon bantuan ditutup dengan doa, karena sudah 1 tahun tidak mendengar doa dari Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Nah, doa anakku Bu Rida, nutur keberkahan. Itu adalah sebuah keberkahan besar ketika sudah bisa memaafkan itu. Innallah ma'al muhsinin. Allah itu kan ada teori Pak Kiai Rijal, seorang profesor itu nanya ke mahasiswanya mengenai beban gelas yang diisi air. Katanya ini ringan-ringan katanya, tapi kalau dibawa selama 1 bulan nggak diecag-ecagen itu kan berat. Ya itu masalah.
seringan apapun masalah ya harus diecakeun gitu. Gitu Pak Kiai, mangga ngadoa. Ya, saya yang membacakan Bu Rida dan semua para masyayikh yang mengaminkan. Semoga Allah mengabulkan apa yang kita harap. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillahi ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima mananta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzati minkal jad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Wa bihaqqi masyayikhina ya Allah wa bihaqqi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Baik, Pak Kiai, terima kasih atas tuntunan doanya. Juga terima kasih buat Bu Rida dan juga yang lain yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa jadi kebaikan bagi kita semua. Dan insya Allah kami tentu terbuka untuk semua masukan-masukan agar Indonesia mengaji ke depan jauh lebih baik lagi. Juga usulan-usulan karena kita ingin coba hadirkan ya ulama juga dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga bisa jadi nanti ya, kalaupun nanti tadi sudah disampaikan lewat ke Pak Kiai Adib ya, kalaupun nanti muncul loh kok Indonesia mengaji menghadirkannya, karena kita tidak akan pernah tahu dan tidak berusaha untuk yang disukai semua orang, rasanya enggak juga ya. Ya kita akan coba belajar dari banyak pihak dan kita buka diri dan kita punya tentu pegangan tersendiri untuk bisa memfilter hal tersebut. Mari sama-sama kita tutup majelis ilmu malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Pak Kiai, Bu Rida dan semuanya, terima kasih banyak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Nabi Ahmad ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل